Halo Zoners, selamat datang di Zona Trivia. Tempatnya fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah mampir di telinga Zoners. Bareng gua, Bagaska. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita bakal membahas hal-hal dan mungkin fakta juga yang unik yang ada di belahan dunia ini. Nah Zoners, kali ini gua lagi pengen ngajak Zoners ke hal-hal yang nostalgic. Nih, gue cerita dikit kali ya. Gue inget dulu waktu kecil hal yang paling bikin deg-degan itu bukan ketemu atasan, tapi justru pas nyalain konsol game. Nah terus nungguin logonya muncul atau enggak nih di TV tabung. Kalau lancar, lega. Kalau macet, nah itu saatnya apa? Ritual tiup kaset. Nah ngomongin soal konsol game, industri ini tuh udah jalan puluhan tahun lamanya. Ada ratusan mesin yang rilis, tapi cuma sedikit atau segelintir yang bisa disebut legend. Nah, kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, gua bakal ajak kalian Zoners mundur nih ke masa lalu buat ngebahas 9 konsol game paling laku sepanjang masa. Satu, Xbox 360. Zoners, pada tahun 2005, Microsoft merilis monster putih ini. Konsol revolusioner ini terjual sekitar 84 juta unit. Bisa dibilang juga Xbox 360 ini merupakan rajanya game tembak-tembakan alias FPS atau kepanjangannya first person shooter. Game-game dengan judul Halo 3, Gears of War, Call of Duty yang zaman-zaman Modern Warfare ya, itu semua tuh booming di sini dan pada zamannya rame banget yang mainin. Tapi ada fakta uniknya nih Zoners. Konsol ini juga terkenal sama penyakit mematikannya yang biasa disebut sama para gamers yaitu Red Ring of Death. Nah, ini kalau misalnya lampu merah nyala 3 biji di konsolnya Xbox 360, tandanya Xbox-nya udah wafat karena overheat atau kepanasan. Tapi meski begitu, fitur Kinect-nya yang bisa baca gerakan badan kita tanpa stick itu waktu itu sempat bikin heboh para gamers, bahkan bukan gamers saja sih, orang-orang di dunia pada nyobain ya. Sedikit cerita kali ya bahwa gue pernah main Kinect dan jujur, rasanya kayak olahraga, bener-bener ngandelin yang namanya gerak-gerik badan sampai bikin keringetan. Mungkin Zoners ada yang pernah nyoba juga? Dua, PlayStation 3. Dengan penjualan sebanyak 87 juta unit, PS3 ini membuktikan kalau telat rilis dibanding saingannya yaitu Xbox, itu bukan hal yang masalah untuk Sony. Di akhir masa hidup dari konsol game yang satu ini, game dengan judul The Last of Us, bikin konsol ini jadi barang yang wajib dimiliki sebelum ganti generasi ke konsol generasi yang selanjutnya. Konsol ini rilis 1 tahun setelah Xbox 360. PS3 ini awalnya sempat dihujat gara-gara harganya mahal banget waktu rilis. Tapi Sony pinter nih, Zoners. Mereka masukin fitur pemutar Blu-ray. Jadi orang-orang itu beli PS3 bukan cuma buat main God of War, Red Dead Redemption 1, atau Far Cry, tapi juga bisa buat nonton film HD karena ada pemutar Blu-ray. 3. Nintendo Wii. Konsol ini merupakan fenomena banget sih di zamannya Zoners. Terjual sebanyak 101 juta unit, Nintendo Wii bukan jualan grafis HD yang canggih, tapi justru jualan gerak. Nah, bingung nggak maksudnya jualan gerak tuh gimana ya? Jadi gini,
Stick Wiimote-nya yang kayak remote TV itu bikin kita bisa main tenis, bowling, tinju, bahkan bulu tangkis dengan cuma gerakin tangan di depan TV. Kalau dipikir-pikir mirip sama Kinect-nya Xbox kali ya. Saking semangatnya orang main Wii Sports, banyak banget yang kasus TV pecah gara-gara sticknya kepental dari tangan pemainnya. Makanya Nintendo sampai harus tebalin tali pengamannya nih Zoners. Kalau gue pribadi tuh untung nggak pernah sih yang namanya kejadian mecahin barang atau mecahin TV. Karena kalau gue selalu make pengamannya yang ada di gelang itu. Safety first ya Zoners ya. Nah, itu merupakan salah 3 ya dari konsol-konsol yang laris sepanjang masa. Tadi ada Xbox 360, PlayStation 3, dan juga Nintendo Wii. 3 konsol game yang berasal dari pabrik yang berbeda. Nah, dari 3 itu, Zoners pernah main yang mana? Atau justru main 3-tiganya? Kalau gue pribadi, Nintendo Wii masih ada di rumah gue. Nah, nanti kita bakal masih lanjut ngomongin 9 konsol video game terlaris sepanjang masa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zona Trivia. Zoners, masih di Zona Trivia, di mana kita bakal bahas hal-hal atau justru fakta yang unik yang ada di belahan dunia ini. Zoners, kita masih membahas 9 konsol video game terlaris sepanjang masa. Nah, nanya dulu dong, kalau dari Zoners sendiri, mungkin ada yang pernah punya atau justru masih punya konsol di list Zona Trivia kali ini? Nah, kalau gitu, Zoners, ayo kita langsung saja masuk ke list 9 konsol video game terlaris sepanjang masa versi Zona Trivia. 4. PlayStation 1. Ayo Zoners, siapa yang dulu tuh selalu menunggu datangnya hari Sabtu dan Minggu atau hari libur yang lainnya cuma buat mainin PS1-nya. Atau justru dulu di masa kecilnya dibolehin main setiap hari. Nah, kalau emang itu kejadian di Zoners, kalian sangat-sangat beruntung. Nggak kayak gue, bolehnya Sabtu dan Minggu doang. Sisanya nggak boleh main PS1. Nah, PlayStation 1 ini unitnya terjual sebanyak 102 juta unit. Ini juga merupakan konsol yang bikin CD jadi standar baru di zamannya, ninggalin kaset bentuk kotak. Game-game RPG nih ya, dengan judul Final Fantasy 7, terus balapan yang rusuh kayak Crash Team Racing atau CTR, sampai ngerasain horornya Resident Evil. Itu, game-game itu lahirnya di konsol yang satu ini. Fakta uniknya nih ya, PS1 itu awalnya proyek kerjasama Sony sama Nintendo yang gagal. Mereka malah jadi saingan sampai detik ini. Kalau kata orang-orang sekarang mah, dulu sahabat, sekarang jadi apa hayo? Lima, PlayStation 4. Mungkin aja nih ya, mungkin konsol yang satu ini masih duduk manis di meja TV para Zoners nih sekarang. Karena konsol ini seharusnya sih masih mendapatkan update dari game-game yang baru rilis ya, beberapa sih. Dengan penjualan 117 juta unit, PlayStation 4 mendominasi total unit generasi game pada zamannya yang sebenarnya juga belum jauh-jauh banget. Kenapa bisa laku banget? Nih, karena di saat itu Sony lagi fokus banget sama game single player
yang ceritanya bisa dibilang dalam dan panjang banget. Nih ya, contoh-contoh game yang ceritanya dalam dan panjang banget itu kayak Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima. Nah, PlayStation 4 juga nih ngenalin yang namanya tombol share di stick-nya. Jadi kalau misalnya Zoners mau pamer, bisa langsung pamer screenshot gamenya ke sosial media hanya dengan satu klik lewat stick PS4-nya. Itu waktu itu lumayan revolusioner sih untuk zamannya. Enam, Game Boy dan Game Boy Color. Zoners, jauh nih ya sebelum adanya game semacam Mobile Legends, PUBG Mobile, Honor of Kings, dan game-game HP lainnya deh. Ini bisa dibilang pionir sesungguhnya dari istilah mobile gaming. Konsol ini terjual sebanyak 118 juta unit. Benda kotak abu-abu ini bisa dibilang sakti banget sih pada zamannya. Baterainya awet, walaupun layarnya belum nyala alias yang disebut backlit, dan gamenya sebenarnya simple. Tapi, buat beberapa orang di saat itu, bikin nagih banget. Nih ya, gamenya apa aja? Game-game kayak Tetris dan Pokemon Red and Blue. Nah, itu adalah salah dua game yang menjadi alasan nih kenapa anak-anak di tahun 90-an itu sangat rela untuk nabung uang jajannya berbulan-bulan. Ada fakta gilanya. Ada nih satu konsol Game Boy yang pernah kena bom di Perang Teluk. Bodinya sih hancur, gosong, meleleh. Tapi justru Game Boy-nya, Zoners, pas dinyalain masih bisa menjalankan gamenya dan masih bisa nyala. Mungkin bisa dibilang Game Boy fisiknya udah kayak Nokia 3310 kali ya, mirip. Nah, itu bisa dibilang merupakan konsol game yang laris pada zamannya dan sampai detik ini. Kita masih akan membahas konsol game terlaris sepanjang masa versi Zona Trivia setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zona Trivia. Halo Zoners, kembali lagi di Zona Trivia, di mana kita membahas hal-hal unik yang ada di belahan dunia ini. Kita masih akan membahas 9 konsol video game terlaris sepanjang masa. Kita lanjut aja kali ya, kira-kira mana ya konsol game yang paling laris dari list versi Zona Trivia. Zoners, check this out. 7. Nintendo Switch. Nintendo Switch ini merupakan salah satu konsol game dengan teknologi terbaru dan masih dibilang termasuk di generasi yang muda kali ya. Konsol yang rilis pada tahun 2017 ini unik banget. Konsol ini bisa jadi konsol rumahan yang dicolok ke TV, tapi bisa dicabut jadi konsol portable. Sesuai iklannya sih Zoners, Nintendo Switch itu dapat menghadirkan pengalaman bermain game next gen di dalam sebuah pesawat. Sampai data terakhir nih ya Zoners, Nintendo Switch atau yang biasa disingkat Switch itu udah laku lebih dari 139 juta unit dan masih terus nambah. Jangan salah, masih ada lanjutannya yaitu Nintendo Switch 2. Nah, pas pandemi kemarin,
Game dengan judul Animal Crossing di Switch jadi penyelamat kebosanan jutaan orang di dunia. Zoners pada ada kan yang beli Switch cuma buat nangkepin serangga di Animal Crossing? Delapan, Nintendo DS. Konsol klasik yang satu ini rilis pada tahun 2004. Bentuknya bisa dilipat kayak buku, layarnya ada dua, lalu ada pulpen stylusnya. Pada zamannya, untuk sebuah konsol game, dianggap aneh banget, laku parah. Nintendo DS terjual 154 juta unit. Nintendo DS juga mengubah cara orang main video game lewat layar sentuh jauh sebelum iPhone populer. Mulai dari melihara anjing di Nintendogs, sampai masak-masak di Cooking Mama. Konsol ini nunjukin kalau game itu nggak harus sadis atau perang-perangan buat jadi laku. Nah, Zoners, ngaku dulu siapa yang terus-terusan main Cooking Mama di Nintendo DS? Gue. Sembilan, PlayStation 2. Nah, Zoners, ini kita sampai di raja dari konsol terlaris sepanjang masa, konsol video game ya. Konsol yang satu ini lagi duduk manis ini di kursi emas kali ya. Karena bisa dibilang PS2 merupakan konsol video game paling laris sepanjang masa. Zoners, PlayStation 2 terjual lebih dari 155 juta unit. Bahkan ada data terbaru bilang tembus 160 juta. Kenapa bisa segila ini ya PS2? Pertama gini, library game dari PS2 yang gak habis-habis dan beragam genrenya. Judul-judul seperti Grand Theft Auto San Andreas, Winning Eleven, Guitar Hero, God of War 2. 4 game yang barusan gue sebut aja beda-beda genrenya. Tapi itu seru semua. Bagus semua dari segi gameplay maupun story. Jadi, banyak banget pilihan untuk para gamers untuk mainin di PS2-nya dan tidak ada alasan untuk tidak membeli PS2. Dan yang kedua, ini sebenarnya alasan yang paling logis kali ya. Karena pada zamannya, harga pemutar DVD film itu mahal banget. Nah tapi, PS2 justru bisa muter DVD film dengan harga yang lebih murah, plus fitur utamanya, yaitu bisa main game. Jadi mungkin banyak bapak-bapak kali ya yang beli PS2, alasannya cuma buat nonton film keluarga, padahal aslinya buat main Winning Eleven. Dan di Indonesia, rental PS2 adalah tempat berkumpulnya bocah-bocah pulang sekolah, pulang ngaji, liburan, dapat duit jajan dari orang tuanya, atau bolos sekolah. Kenangan stick analog rusak, kabel kelilit, memory card penuh, memory card nggak kebaca. Kalau dipikir-pikir lagi, masa itu indah banget sih ya. Belum lagi pada zamannya, banyak banget orang yang nyari konsol satu ini, bahkan membajak game-game yang ada di PS2. Tapi ingat, pembajakan itu ilegal ya, Zoners. Itu dia, list 9 konsol video game terlaris sepanjang masa versi Zona Trivia. Gimana? Apa ada yang punya konsolnya sampai sekarang? Atau justru ada yang nggak pernah punya sama sekali dari semua konsol itu? Lalu konsol mana yang paling memorable buat para zoners? Kalau gue pribadi, ya sudah pasti PlayStation 2. Jadi bilang itu adalah konsol yang paling sering gue mainin kalau gue lagi libur sekolah atau kalau memang lagi ada free time aja. Nah, semoga info tadi bisa nemenin waktu zoners, nambah informasi, dan bikin sedikit nostalgia. Terima kasih banyak sudah nontonin Zona Trivia hari ini. Gue Bagas pamit undur diri.
Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di episode berikutnya di Zona Trivia. Bye Zoners!